Saya mau tanya sebelumnya, kalau Habib ceramah pakai bahasa Jakarta, bahasa Betawi, orang Sedayana pada paham apa enggak? Gaspol, gaskan, takbir. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini malam kita masih di awal daripada bulan Muharram. Tahun baru kita 1445. Ini tahun baru kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai umatnya harus hafal, harus tahu, harus kenal bulan-bulan Hijriah. Kalau bulan-bulan Masehi kita hafal dari Januari sampai Desember. Bahkan kalau disuruh mundur dari Desember ke Januari pun kita tahu, kita bisa. Tapi banyak banget umatnya Nabi Muhammad dia nggak hafal bulan-bulan Hijriah. Innalillahi wa inna ilaihi. Siap hafalin bulan-bulan Hijriah? Siap. Dari bulan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah harus kita hafal. Malu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi kita nggak hafal bulan-bulan Hijriah. Dan dari 12 bulan tersebut Allah Ta'ala muliakan 4 bulan diantaranya min asyuril hurum, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga bulan Muharram. 4 bulan yang mulia yang kita diharamkan di bulan tersebut untuk berbuat zalim. Di bulan lain aja nggak boleh berbuat zalim, apalagi di bulan Asyurul Hurum. Dan pada hari ini kita berada di bulan Muharram, tepat di malam daripada malam Asyura, 10 Muharram, hari yang mulia, hari yang insya Allah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jadi sebab hadirnya kita pada malam hari ini dapat mengembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal. Habib jalan ke sini luar biasa. Dari Jakarta 2 jam. Dari pintu tol kemari itu lebih jauh daripada pada saat di dalam tol. Ya. Pada saat masuk di luar tuh gunung. Kiri kanan, ya Allah, sampai kita lihat nih tempat jin buang anak. Tapi pada saat masuk ke dalam ternyata banyak pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Tahu nggak semua yang hadir? Siapa yang pertama kali menetapkan 1 Muharram sebagai landasan kita umatnya Nabi Muhammad, tahun barunya 1 Muharram? Siapa yang pertama kali? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, harus tahu kita, beliau yang pertama kali menetapkan 1 Muharram sebagai landasan tahun baru kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hijrah mereka para sahabat. Kita ingat tahun baru Islam, berarti kita ingat sejarah hijrahnya Nabi Muhammad, sejarah hijrahnya para sahabat Nabi Muhammad. Mereka hijrahnya bukan sekedar pindah tempat, mereka hijrahnya bukan sekedar pindah rumah, bukan sekedar pindah kampung, bukan hanya hijrah dari kota Mekah ke Madinah, melainkan hijrahnya mereka para sahabat Nabi Yuna Muhammad. Mereka korbankan jiwa raganya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu kekafiran orang-orang Quraisy luar biasa, semakin membabi buta terhadap Nabi Yuna Muhammad dan para ashab Rasulullah, sampai Allah perintahkan Nabi Muhammad dan mereka para sahabat Nabi Muhammad untuk hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Saat itu hijrahnya dilakukan kebanyakan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Mereka sahabat Nabi Muhammad hijrah secara sembunyi-sembunyi, perlu kita ketahui, bukan karena mereka pengecut, bukan karena mereka takut. Mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad adalah
pejuang-pejuangnya Rasulullah. Mereka para sahabat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang paling luar biasa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka hijrahnya sembunyi-sembunyi karena banyak di antara mereka hijrah bersama orang tuanya, ada yang hijrah bersama anak-anak kecilnya. Sebab kalau mereka secara terang-terangan hijrah, nanti berakibat akan dihadang atau dihalangi, dilarang oleh orang kafir Quraisy di tengah jalan, yang mengakibatkan mereka tidak jadi hijrah. Sehingga kebanyakan dari mereka memutuskan hijrah secara sembunyi-sembunyi. Namanya juga diam-diam, sembunyi-sembunyi. Tidak bisa mereka bawa harta mereka yang banyak ke kota Madinah. Mereka tinggalkan sebidang tanah mereka, mereka tinggalkan rumah-rumah mereka, mereka tinggalkan harta-harta mereka demi menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak bisa, mereka cuman bisa sekedar bawa untuk persiapan mereka sepanjang jalan ke kota Madinah. Sisanya mereka tinggalkan, mereka tidak pedulikan. Yang penting mereka berjalan di jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menggapai cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ada satu sahabat yang hijrahnya nggak sembunyi-sembunyi, bahkan diumumkan waktu hijrahnya. Siapa itu? Dialah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lagi-lagi Umar bin Khattab, beliau yang hijrahnya nggak sembunyi-sembunyi, bahkan diumumkan saat dia mau hijrah di keliling Ka'bah, tawaf keliling Ka'bah sambil ngangkat pedangnya ke atas, sambil diumumkan, siapa di antara kalian yang sudah siap anaknya menjadi yatim, yang sudah siap istrinya menjadi janda, maka halangi saya Umar bin Khattab dari hijrah. Nggak ada satupun di antara mereka orang-orang kafir Quraisy yang menghalangi hijrahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Takbir! Sampai akhirnya orang-orang Quraisy lihat ini kok penduduk Mekah semakin berkurang, nggak kelihatan wajah-wajah pengikutnya Nabi Muhammad. Wah, ini ada yang nggak beres. Sampai akhirnya terdengar mereka bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad mereka sudah meninggalkan kota Mekah dan sudah hijrah ke Madinah. Mereka khawatir, mereka takut. Kenapa mereka takut dan khawatir? Karena dulu perniagaan dan perdagangan mereka, orang-orang Mekah suka sekali ke negeri Syam, sehingga mereka kalau mau pergi ke negeri Syam harus melewati daripada kota Madinah. Mereka takut nanti penduduk Madinah, mereka jadi umatnya Nabi Muhammad, mereka jadi pecintanya Nabi Muhammad, mereka jadi pembela-pembela Nabi Muhammad, sehingga akan menghalangi daripada jalan perdagangan dan perniagaan mereka menuju negeri Syam, yang mungkin akan mengakibatkan kebangkrutan yang besar.